Ya ampun, mohon maaf banget ya dari tadi saya ternyata ke-mute. Aduh, tapi semoga dari tadi yang saya udah buat tabel nilai ujian dan distribusi kumulatif itu, distribusi frekuensi itu kalian paham ya dari mana asalnya. Jadi distribusi frekuensinya itu dari banyaknya kemunculan nilai dibagi sama total mahasiswanya. Itu untuk nilai distribusi frekuensi. Nah, udah jadi tuh tadi yang apa sih nomor berapa? Untuk yang nomor 5A sampai tabel kayak gitu aja. Sebenarnya kalian disuruh nentuin distribusi distribusi frekuensinya aja. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau dibuat dalam tabel kayak gitu. Semoga walaupun dari tadi saya lupa unmute, tapi kalian bisa paham ya. Nah, sekarang yang B, 5B, kita tuh harus menafsirkan semua nilai frekuensi kumulatif yang merupakan peluang tadi ke dalam rumus hampiran tadi atau nilai harapan expected values EX ini yang merupakan nilai rata-ratanya lah. Nah, berarti X-nya kan dari 2 sampai 10 ya, karena nilai ujiannya yang paling kecil 2 dan yang paling besarnya 10 atau yang paling tinggi. Yaudah, berarti kita kalikan aja semua nilai ujian yang disimbolkan dengan X dan distribusi frekuensi yang disimbolkan dengan PX sama dengan X gini. Oke, kita masukin nilainya. Yang pertama 2 ya, itu ada 1/25 ditambah 3, 1/25 ditambah 4 ada 2/25 ditambah 5 itu ada 3/25 ditambah 6 ada 4/25 ditambah 7 ada 2/25 8 ada 6/25 9 3/25 10 3/25. Ini totalnya kalau kalian jumlahin 171/25 atau 6,84 nilai rata-ratanya. Jadi inilah nilai rata-rata yang diperoleh dari data nilai ujian, terus kita udah cari nilai distribusi frekuensinya dari nomor 5 ini. Kira-kira kayak gini lah ya. Semoga paham. Oke, sekarang kita lanjut. Ini saya clear dulu semuanya. Ini saya lanjut ke nomor 6. Kita baca dulu soalnya. Misalkan fungsi kepadatan peluang dari variabel acak discrete X yang diberikan oleh tabel berikut. Oke, ini saya gambar dulu deh tabelnya. X, P besar, X besar sama dengan X kecil. 0, 1, 2, 3, 4, 0,3, 0,3, 0,1, 0,1, 0,2. Kita disuruh menentukan expected values dari X atau variabel acak discrete X yang simbolnya X tadi, terus X kuadratnya, habis itu variansi X. Habis itu ada E, ini nih, 2X minus 1. Ini mungkin agak unik ya. Coba deh langsung aja kita kerjain. Clear dulu semuanya. Soalnya kan kalian udah megang ya soalnya ya. Yang A nih. Kita review dulu deh rumusnya. Kan simbolnya mu atau enggak E besar X besar ya. Sama dengan sigma X, X, P, X besar sama dengan X kecil. Gini ya. Yang A. Kita disuruh nyari X. Sama dengan... Ya udah berarti kita tinggal kaliin aja semuanya tuh. Kita kalikan X sama P besar X besar sama dengan X kecilnya. Jadinya 0 kali 0,3 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 2 kali 0,1 ditambah 3 kali 0,1 ditambah 4 kali 0,2.
sama dengan 0 ditambah 0,3 tambah 0,2 tambah 0,3 tambah 0,8 sama dengan 1,6. Rata-ratanya ada 1,6 gitu ya. Udah dapat di rata-ratanya. Nah, yang C itu kan kita disuruh mencari variansi. Tapi variansi itu membutuhkan mu kuadrat atau expected values yang dikuadratin gitu. Ya udah, jadi ini kita kuadratin ya. Rumusnya jadi kayak gini nih. Bentar. Rumusnya jadi mu kuadrat simbolnya sama dengan EX kuadrat sama dengan sigma X. Dalam hal ini berarti dari X-nya dari 0 sampai 4. X kuadrat P X besar sama dengan X kecil gini ya. Oke, ya udah. Berarti sekarang kita tinggal kerja ini. X kuadrat sama dengan yang dikuadratin X-nya ya berarti ya. 0 kali 0,3 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 4 kali 0,1 ditambah 9 kali 0,1 ditambah 16 kali 0,2 sama dengan 0 tambah 0,3 tambah 0,4 tambah 0,9 tambah 3,2 sama dengan 4,8. Oke, kira-kira kayak gini nih. Udah dapat X kuadratnya untuk yang B. Sekarang yang C, rumus dari variansi kan sigma kuadrat ya. Sama dengan var X sama aja, bisa yang mana aja terserah. Sama dengan X kuadrat. Mu yang udah dikuadratin dikurang sama rata-rata yang dikuadratin gitu. Jadinya 4,8 dikurang tadi kan rata-ratanya 1,6 ya. Tapi dikuadratin jadinya 2,56. Hasilnya adalah 2,24. Oke, ini untuk yang nomor 6C. Untuk yang nomor 6D, itu konsepnya sama aja kayak yang udah kita kerjain ini. Jadi kalau yang tadi B itu kan yang 6B kita kuadratin berarti kita kaliin X-nya. Habis itu dikurangin 1 kan. Nah ini sama aja kayak gitu. Kalian nanti tinggal kita kalian kaliin dulu X-nya dengan 2, habis itu dikurangin 1. Jadi 0 kali 2, 0 dikurang 1, min 1. Nilai PX besar sama dengan X kecilnya masih sama gitu. Atau nggak saya coba aja di sini. Saya coba aja ya. D berarti. 2X dikurang 1 sama dengan berapa nih? Berarti 2 dikali 0, 0 dikurang 1 minus 1 dikali sama 0,3. Habis itu 1 dikali 2, 2 dikurang 1, 1 dikali 0,3 ditambah sama 2 kali 2, 4 dikurang 1, 3 dikali 0,1 ditambah 2 kali 3, 6 dikurang 1, 5 dikali 0,1 ditambah 2 kali 4, 8 dikurang 1, 7 dikali 0,2. Oke, di sini berarti 0,3 dikurang 1, 0, minus 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,5 ditambah 1,4 ya. Oke. Ini bisa habis
Jadinya 0,3 tambah 0,5 tambah 1,4 hasilnya adalah 2,2. Oke, inilah untuk nomor B. Untuk nomor 6B. Saya clear ya. Lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 sama aja soalnya, tapi nggak apa-apa kita kerjain. Nanti ada soal tambahan, kita disuruh nyari standar deviasinya. Nah, di sini kita langsung aja baca soalnya. Diketahui fungsi kepadatan peluang dari variabel acak diskrit X sebagai berikut. Tabelnya udah ada di soal ya. Yang A kita disuruh menentukan min dari X besar. Terus yang B kita disuruh menentukan variansinya. Yang C kita disuruh menentukan standar deviasinya atau simpangan bakunya. Oke, lanjut aja. Kita ngerjain, kita nyari dulu min ya rata-ratanya. Mu sama dengan EX sama dengan sigma X sama dengan minus 1 sampai 1 ya. X, P, X sama dengan X. Sama dengan minus 1 kali 0,1 ditambah minus 0,5 dikali 0,2 ditambah 0,1 dikali 0,1 ditambah 0,5 dikali 0,25 ditambah 1 kali 0,35. Kalau kalian kerjain semua, ini hasilnya dapat 0,375. Oke, udah clear ya rata-ratanya. Sekarang kita nyari rata-rata kuadratnya. Berarti mu kuadrat, x kuadrat, dari minus 1 sampai 1 masih sama, tapi ini x-nya dikuadratin ya. Oke, minus 1 dikuadratin hasilnya 1, ditambah minus 0,5 dikuadratin jadinya 0,25 ya. 0,25 habis itu 0,1 dikuadratin jadinya 0,01 ya. 0,5 dikuadratin jadinya 0,25. Terus 1 dikuadratin 1. Hasilnya adalah, kalau nanti kalian hitung, dan saya harap kalian hitung sendiri nanti ya, 0,5635. Jadi ini udah dapat mu kuadratnya. Ini mu-nya. Berarti sekarang kita bisa langsung kurangin ya untuk dapat si variansinya. Rumus variansi sigma kuadrat sama dengan mu kuadrat dikurang mu 0,5635 dikurang sama 0,375. Dapatnya nanti 0,422875. Nah, variansi udah dapat ya. Sekarang kita cari si yang ditanya di nomor 7C ini adalah simpangan baku atau sigma. Nilainya adalah akar kuadrat dari sigma. Hasilnya 0,65 0,65028883. Oke, ini untuk nomor 6 dan 7. Sampai sini semoga kalian paham ya. Sekarang kita masuk dulu ke intro dari distribusi binomial. Ini saya clear. Sekarang saya share modul lagi. Oke, semoga modulnya udah kelihatan ya. Udah kelihatan kan? Oke, lanjut. Sekarang kita ngebahas tentang distribusi binomial.
distribusi binomial. Ini contoh soalnya nanti kalian bisa pelajari dari modul juga buat nambah-nambah jam terbang. Nah, ini distribusi binomial nih. Di sini kita tahu yang namanya percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli itu merupakan suatu percobaan acak. Bisa jadi dilakukan lebih dari satu kali yang memiliki dua hasil yang mungkin, yaitu berhasil atau gagal gitu ya. Nah, uji coba ini bersifat independen atau tidak bergantung dengan variabel lain gitu. Di sini kita kenal yang namanya P kecil yang merupakan peluang keberhasilan dalam setiap uji coba. Di sini ada yang namanya P kecil ya. Jadi kalau P kecil ini berhasil, nah di sini kalau satu itu maksimumnya, nilai maksimum peluang yang bakal berhasil, berarti untuk tahu nilai kegagalannya kita bisa ngurangin aja satu dengan P gitu ya. Ini kan nilai maksimum dari suatu keberhasilannya satu tuh. Yang biasa kita kalau SMA kalian pernah belajar itu disimpulkan dengan Q gitu. Rumusnya itu kayak gimana? Rumusnya itu kayak gini. Bentar, ini ada di bawah nggak ya? Rumusnya ini dia rumusnya. Atau mungkin rumus formalnya bisa saya tulis ya. Bentar. Rumus formalnya saya tulis dulu. Rumus formalnya itu P XK sama dengan 1. Sorry, sama dengan X. Sama dengan X. Sama dengan kombinasi dari N dan X. Sorry. X. Px. Q. N min X. Ini P yang tadi saya bilang peluang keberhasilan suatu kejadian yang mau kita cari. Q itu peluang kegagalannya. X itu adalah, sebentar. N itu adalah jumlah atau banyaknya percobaan gitu. X itu, sebentar, X itu kejadian yang ditinjau gitu. Misalnya pengambilan bola ya yang sering, soal-soal yang sering kita temuin. Misalnya dalam pengambilan bola berarti misalnya kejadian terambilnya bola merah gitu. Itulah X-nya gitu. Kejadian spesifiknya itu yang diminta apa gitu. Itulah nilai X. Kalau N tadi ya jumlah atau banyaknya percobaan gitu ya. X yang di sini sama dengan X yang di sini. Nah, XK ini apa? XK ini merupakan ada ya di sini, bentar. Kayaknya ada di atas ini. Tuh. XK ini sama aja sih variabel acak. Variabel acak dari suatu kejadian yang mau kita lihat peluangnya gitu. Nah, di sini ada juga yang namanya harapan dan variansi dari si distribusi binomial. Bentar, ada nggak ya di bawah? Bentar, ada nggak ya di bawah? Bentar. Harusnya, ya nih ada. S, nah ini XK ini bersifat independen kan. Gimana sih XK ini apa? XK harusnya ada di sini sih. Nih, K itu kan konstantanya. X-nya itu sama kayak sebelum-sebelumnya yang merupakan variabel acak. Jadi variabel acak dari konstanta yang diminta kali ya.
Nanti mungkin bisa kalian baca-baca lagi deh di modul ini. Saya lupa ada di halaman berapa soalnya. Nah, si SN ini merupakan expected values atau nilai harapan atau nilai rata-rata dari si SN. SN ini distribusi binomial dengan parameter N dan P gitu. N-nya kan tadi itu jumlah percobaannya atau banyak percobaan. P-nya itu peluangnya. Ya udah jadi tinggal dikali gitu. Jadi misalnya tentukan peluang terambilnya tentukan peluang munculnya gambar dalam satu kali pelemparan. Nah, pelemparan mata uang ya. Berarti N-nya kan 1 tuh. P-nya setengah ya. Berarti setengah kali 1. Setengah, itulah contohnya. Nah, kalau variansinya itu tinggal dikaliin aja NP sama kayak tadi, tapi dikali lagi sama 1 min P. Di mana 1 min P ini merupakan nilai kegagalannya. Kalau pakai contohnya tadi berarti kegagalan munculnya gambar. Berarti munculnya angka setengah kan ya. Berarti N-nya 1 karena 1 kali pelemparan dikali P-nya setengah peluang munculnya gambar dikali kegagalan peluang munculnya gambar setengah juga jadinya 1/4 gitu. Variansinya jadi 1/4. ESN-nya atau nilai harapannya itu setengah gitu ya. Oke, mungkin itulah intro yang bisa saya kasih.